kabar Bapak-Bapak Ibu semuanya? Kalau baik kasih jempol dong. Oke. Kayaknya cukup antusias banget ya ini mama-mama semuanya pada join untuk ikut acara seminar kali ini gitu. Karena cukup menarik nih ya pembahasan kita mengenai gimana sih cara mainnya buat anak-anak kita gitu. Kaitannya sama interaksi, sama sosialisasi, sama kemampuan bahasanya juga gitu. Oke. Terus sebelum kita masuk ke acara, saya mau undang dulu Ibu Foni Susanti sebagai Direktur Klinik CMC Learning Tree gitu ya. Jadi Bu Foni Susanti sudah bergabung sama kita. Silakan Bu Foni untuk memberikan sedikit sambutan dulu. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Hani untuk pembukaannya. Ini adalah kali kedua bagi Bapak Ibu yang kemarin mengikuti program fisioterapi. Yang kali ini adalah okupasi terapi. Jadi acara hari ini tema yang dipilih berdasarkan video-video yang masuk ke Departemen Okupasi Terapi. Beberapa memang lebih banyak menyoroti di area interaksi, relasi antara caregiver atau orang tua dengan anak. Oleh karena itu kami lebih mengangkat tema ini terlebih dahulu gitu ya, sebelum nanti tema-tema yang kedua dan yang ketiga. Nanti di akhir acara akan ada polling, itu adalah tema yang berikutnya yang kami lihat di video juga menjadi urgent untuk disampaikan secara teori lebih detail ya. Nah, tanpa membuang waktu lebih banyak gitu, karena teori hari ini cukup panjang gitu dan cukup detail, jadi saya serahkan saja langsung ke Hani dan Rina. Terima kasih. Oke, iya terima kasih banyak Bu Foni. Oke, kita nggak mau membuang waktu lama-lama lagi. Sebelum kita masuk ke acara gitu, narasumber untuk mempresentasikan materinya, saya mau ngenalin dulu nih narasumbernya hari ini. Sudah bergabung sama kita, ada Tante Rina. Gitu. Selamat sore semuanya. Iya. Ini Tante Rina. Jadi Tante Rina ini juga okupasi terapis di klinik CMC Learning Tree. Beliau ini dulu lulusan dari D3 okupasi terapi, program vokasi di Universitas Indonesia. Oke, jadi pengalaman prakteknya cukup lama nih, dari 2011 sampai sekarang masih aktif untuk praktek di dunia anak-anak gitu. Terus beliau juga mengenyam pendidikan informal mengenai di dunia anak-anak dan terapi. Antara lain ini ada seminar dan workshop tentang using Hanan Principle to build strong foundation for communication and language skill in children with developmental delays di Jakarta. Ada seminar dan medical workshop Decoding Autism di Atmajaya Geriatric Meeting di Jakarta. Seminar dan workshop Building Communication and Language Skill in Children with Developmental Delay based on Hanan Program for Parents and Professional Jakarta. Dan juga ada webinar-webinar lainnya ini dari selama pandemik juga beliau mengikuti aktif nih perkembangan ilmu-ilmunya gitu. Oke, tanpa membuang waktu nih saya serahin dulu ke Tante Rina ya untuk mulai ke materinya. Sebelum ke materi, saya mau ngingetin dulu untuk Bapak Ibu yang nanti misalkan ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa untuk menerapkan aplikasi raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Nanti saya bantu untuk menjawab memberikan ini ke Tante Rina gitu ya, menyampaikan ke Tante Rina. Oke, silakan Tante Rina. Iya, terima kasih Hani. Gitu. Iya. Selamat sore semuanya, gitu. Para orang tua, Bapak Ibu, gitu. Saya harap semuanya pada sehat semua ya, gitu. Nah, kali ini memang saya diberi kesempatan oleh CMC untuk men-sharing lah materi mengenai bermain gitu. Kenapa akhirnya dari video-video yang dikirimkan oleh orang tua, kami memilih untuk area bermain yang dibahas terlebih dahulu. Karena sebenarnya ketika anak-anak di rumah dan juga bersama orang tua gitu, kami melihat ada koneksi di antara orang tua dan anak-anak. Cuman
yang terjadi seringkali adalah koneksi itu kadang-kadang terputus gitu. Terputusnya karena apa? Beberapa misalkan seperti memang oh iya aku orang tua menganggap harus mengerjakan PR yang ini, harus mengerjakan PR yang itu, sehingga banyak bermain itu akhirnya bukan bermain dengan enjoy, lebih ke kegiatan mengerjakan tugas gitu. Nah, kenapa akhirnya kita pilih judul bermain vs bermain? Nah, boleh Tante Hani slide selanjutnya. Nah, bermain ini tujuannya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak-anak kita gitu. Kalau bisa dilihat di gambar yang ini, menurut Bapak atau Ibu gitu, apakah gambar tersebut itu bisa disebut dengan bermain? Boleh tulis di kolom chat atau boleh menjawab dengan langsung juga boleh. Yes, oke. Nah, untuk betul sekali Bu Putri gitu. Tidak, kenapa tidak gitu? Karena memang masing-masing orang tua di gambar tersebut itu sedang main gitu. Main dalam arti kata menyenangkan dirinya sendiri, bukan ada koneksi antara orang lain, antara mereka di situ ya gitu. Sedangkan bermain itu sifatnya adalah hal yang menyenangkan, terjadi koneksi antara satu dengan lainnya gitu. Kemudian ayo Tante Hani. Nah, kemudian ini juga nih gitu. Kita ngelihat ya gitu, gimana apa sih ekspresi anaknya kira-kira nih kalau anaknya bisa menyampaikan sesuatu gitu. Anaknya mau ngomong apa sih ke ayahnya? Gitu. Ada yang bisa bantu? Ya, saya tunggu. Ya, di mana papanya sedang sibuk dengan handphonenya, anaknya ngeliatin papanya. Oh iya, ayah, ayo main bareng. Betul sekali gitu. Di beberapa anak, mereka bisa, betul sekali Bu Hedwig, Bu Putri gitu. Di beberapa anak, mereka bisa menyampaikan gitu bahwa, oh bosen nih, aku mau main nih gitu. Tapi di beberapa anak, yang terjadi adalah, aku belum bisa menyampaikan nih bahwa aku tuh sebenarnya mau main gitu. Dan pada akhirnya, mungkin muncul perilaku-perilaku yang misalkan jadi lari-lari di sekitar papanya atau jadi nabrak-nabrak papanya gitu. Itu yang bisa terjadi di antara anak yang kesulitan untuk menggunakan bahasanya gitu. Kemudian nah, oke. Apa bedanya? Ini semua gambar lagi main hujan nih gitu. Apa bedanya dengan gambar yang anaknya sendirian sama anaknya bareng-bareng gitu? Boleh tolong dibantu saya untuk membedakan. Ya, silakan Bapak Ibu bisa dijawab melalui chat, bisa raise hand. Ya betul Belum sekali Bu Putri. Oh iya, oke. Banget gitu. Jadi yang main hujan rame-rame itu ternyata memang ada interaksi di situ. Kemudian bermain bersama. Nah, sedangkan yang sendirian gitu, sama main juga gitu, tapi dia menyenangkan dirinya sendiri gitu. Tidak ada koneksi dengan teman-temannya bahwa dia misalkan oh iya main hujan aku suka nih gitu, tanganku kena air hujan, tapi ketika bermain bersama gitu nggak hanya sekedar merasakan secara oh tanganku kena hujan, tapi ayo sini kita lompat bareng, kita ngerasain air hujannya dengan cara lompat atau dengan cara tidur-tiduran di genangan air gitu. Nah, jadi yang mau saya tekankan dari gambar-gambar ini adalah gitu, main baik itu tidak ada salahnya gitu, tapi untuk anak-anak kita bermain dengan koneksi, bermain bersama itu yang lebih dibutuhkan oleh anak-anak kita gitu. Kemudian nah ini juga contoh yang bermain bersama gitu ya gitu, dimana dari mimik muka, dari bahasa tubuhnya itu semua bersama-sama gitu. Oh ya, anaknya lagi ngerjain sesuatu nih, lagi nyusun balok, terus mamanya bisa memberikan apresiasi, wow hebat ya gitu. Papanya juga memperhatikan dengan teliti gitu apa yang dilakukan dengan anaknya. Tapi di sini coba kita lihat dari mimik
wajah orang tuanya gitu. Tidak ada yang panik ya, maksudnya panik itu bisa nggak nih anaknya nih pasang apa namanya legonya, bisa jatuh nggak nih anaknya. Semua dilakukan dengan sukarela dan happy gitu. Kemudian, nah ini beberapa saya memunculkan untuk definisi bermain. Kenapa saya memunculkan untuk melihat atau menyampaikan definisi bermain? Karena sebenarnya bermain sendiri itu merupakan aktivitas yang mencapai untuk perkembangan anak selanjutnya dari sisi misalkan fisik, artinya fisik itu ketika kita bermain berlari gitu. Oh iya, berlari itu nanti tujuannya adalah supaya bisa naik ke perkembangan berikutnya, yaitu misalkan lompat 2 kaki. Nah, secara moral misalkan lebih melihat, oh iya temenku jatuh tuh, aku mau tolongin, atau sekedar melabeling temen jatuh, tolong gitu. Untuk anak-anak secara intelektual bagaimana anak-anak itu memulai idenya, merencanakan kegiatannya mereka gitu. Sedangkan secara sosial anak-anak bisa menggunakan komunikasi dua arahnya, baik itu verbal ataupun non-verbal. Verbal misalkan ayo main, dia menyampaikan dalam bentuk verbal. Tapi ketika misalkan dalam bentuk non-verbal bisa aja loh anak ini tarik tangan atau tepuk-tepuk badan temennya atau orang tua. Itu juga bisa dilakukan. Nah, secara emosional gitu akan lebih banyak mengembangkan dari sisi oh iya, oh papaku sedih nih gara-gara kalah misalkan main, atau aku seneng nih karena aku bisa nyusun legoku gitu. Itu semua sebenarnya dari bermain bisa meningkatkan semua aspek perkembangan anak-anak. Dan selanjutnya ditekankan juga gitu ketika bermain menunjuk pada kesenangan dan sesuatu yang berulang-ulang. Kita ingat ya gitu buat anak-anak gitu, ketika mereka menyenangi melakukan sesuatu pasti akan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ketika melakukan berulang-ulang itu sebenarnya melatih anak-anak untuk meningkatkan skill berikutnya. Seperti misalkan tadi, oke, aku sekarang tahapannya lagi senang lompat nih, lompat 2 kaki. Dia akan lompat terus, tapi step berikutnya adalah sebenarnya ketika habis lompat anak-anak misalkan apa? Bisa naik tangga atau bisa gue sepeda gitu. Nah, sesuatu kemampuan yang bisa dilakukan secara bermain dan menyenangkan itu akan diulang-ulang untuk anak-anak gitu. Kemudian ya benar nih. Nah, di slide ini gitu ditekankan bahwa permainan itu harusnya yang sifatnya menyenangkan, membahagiakan gitu ya, nggak ada rasa takut bahwa mencoba sesuatu itu gagal gitu, dan juga permainan itu digunakan untuk mengembangkan ide-ide dan keinginan masing-masing dari anak gitu. Jadi mungkin nanti ada anak yang kok ngapain sih ngadukin pasir misalkan gitu, atau naruh pasir ditumpahin lagi, naruh pasir ditumpahin lagi. Nah, dari sisi anaknya sendiri mungkin dia sedang mengamati gitu. Oh iya, aku isi pasir ke mangkokku jadi penuh nih. Terus habis aku isi, aku tuang, oh bisa jadi cetakan ya, kok pasirnya jadi bentuk mangkok juga gitu. Jadi hal-hal yang simple sebenarnya menurut kita atau menurut orang di sekitarnya, tapi buat anak-anak itu ketika bermain ternyata membuat mereka menjadi lebih punya imajinasi gitu, lebih mengembangkan ide-idenya mereka gitu. Kemudian di slide berikutnya itu saya menjelaskan kenapa pentingnya bermain gitu. Pentingnya bermain itu satu gitu, mau dia masih usia bayi sampai usia 5 tahun gitu, itu memfasilitasi anak untuk bagaimana dia memunculkan idenya, bagaimana dia merencanakan idenya, kemudian eksekusi. Untuk bayi-bayi mungkin kesannya masih tidur-tiduran kok gitu, tapi ketika caregiver atau orang tua memberikan mainan ke tangannya, apa yang dia lakukan? Oh, dia punya ide, aku pegang nih mainannya, ini apa sih gitu. Sehingga kadang-kadang masuklah ke mulut. Nah, ketika mau masuk ke mulut atau mengarahkan ke lebih dekat lagi dengan matanya, itu kan dia merencanakan gerakannya, oh aku harus dekat nih. Akhirnya
akhirnya dia mengeksekusi dengan misalkan jadi dia masuk di mulut dan diulang-ulangi lagi gitu. Itu misalkan untuk anak yang bayi. Untuk yang anak-anak area sekolah udah pasti gitu ya memfasilitasi idenya. Oke, aku mau main dokter-dokteran. Kalau dokter-dokteran aku butuh apa nih gitu. Oh iya, aku butuh alat suntik, aku butuh tempat tidur gitu. Kemudian akhirnya dia bisa menjadi, "Yo Bobo, mama, aku yang jadi dokter." Dia mengeksekusi dengan memeriksa mamanya, mengajak bicara, "Sakit apa, Ma? Minum obat ya, adik suntik ya," gitu. Itu hal-hal yang memfasilitasi secara ide, perencanaan, dan eksekusi. Mengembangkan kemampuan belajar dan eksperimen. Makin kadang-kadang anak makin dibilang jangan, makin sering dilakukan gitu. Contohnya misalkan kemampuan belajar ini, ya udah kalau aku tuang airnya sampai penuh, ternyata airnya luber ya, airnya nggak bisa masuk semua ya, atau jadi tumpah ya. Kemudian misalkan lagi kalau aku taruh misalkan bola di atas ini, di atas meja misalkan, oh ya aku dorong dikit, oh jadinya jatuh gitu. Itu hal-hal yang simple yang nantinya akan membangun ke area belajar yang untuk lebih sulit. Kemudian mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan motorik juga gitu. Ayo Tante Hani di slide berikutnya. Nah, yang perlu kita tahu dalam ketika bermain, kita harus menyadari bahwa anak ini itu berada di tahapan bermain yang mana gitu, supaya para orang tua bisa menyesuaikan, oh aku kira-kira cara bermainnya seperti apa ya, kira-kira mulai permainannya seperti apa. Setelah itu nanti ketika sudah bermain, oh aku mau naik level nih misalkan dari level 2 ke level 3 gitu. Nah, jadi aku harus mulai kira-kira level 3 itu apa sih kisi-kisinya, ciri-cirinya kalau anak sudah mulai masuk level 3. Nah, di tahapan bermain ini ada 6 sebenarnya. Jadi ada unoccupied, solitary, onlooker, paralel, asosiatif, dan kooperatif. Nah, apa sih unoccupied itu? Nah, occupied itu biasanya ini dilakukan oleh anak-anak yang masih bayi. Kenapa mereka di situ disampaikan menunjukkan awareness terhadap input sensorik? Pasti orang tua awal-awal kalau punya bayi, oke, kita kasih kerincingan gitu ya, input auditory supaya apa? Oh, anaknya dengar nih gitu, sehingga dia nengok ke arah suara. Kemudian dikasih misalkan buku-buku yang taktil gitu ya, yang ada bunyi dalamnya itu ada kayak kreseknya, bunyi plastiknya, itu juga dimunculkan untuk oh iya ternyata ada halusnya, ada kasarnya gitu ya. Kemudian di sini di unoccupied ini permainan imajinasi masih belum muncul gitu. Sekedar mereka lebih banyak merasakan input sensorik yang diberikan dari caregiver atau orang tua dari luar gitu. Nah, kedua itu nah ya, jadi mereka merangkak, merasakan tadi, oh iya bolanya lari ke sana gitu. Mereka merasakan dengan tangannya bahwa, oh ini ketika aku merangkak ini lantainya kasar, lantainya halus. Kemudian menggunakan visualnya, oh bolanya ke sana, sehingga menggerakkan badannya juga ke arah bolanya. Nah, untuk yang tahap kedua, solitary play, itu memang masih bermain sendiri gitu. Nah, cuman di sini sudah lebih bertujuan, artinya misalkan ya udah aku mau dorong-dorong mobilan nih, sehingga dia mengulangi untuk dorong-dorong mobilan, terus asik dengan mainannya sendiri. Kadang-kadang diambil dia langsung nangis gitu ya, untuk permainan di tahap solitary play. Kemudian untuk tahap yang ketiga itu onlooker. Onlooker ini anak-anak sudah lebih memperhatikan anak lain bermain gitu. Misal ada kakaknya main gitu ya, tapi dia belum mau buat bergabung, dia masih asik main sama mainannya sendiri. Cuman lihat, oh iya kakak lagi main apa, kereta juga, tapi aku mau main keretaku sendiri gitu. Oh mama lagi apa gitu. Oh mama lagi masak, tapi aku mau main masak-masakanku sendiri gitu. Itu di fase onlooker. Nah, di fase berikutnya yaitu fase paralel. Nah, di mana di sini sudah mulai bermain bukan bersama, tapi bermainnya itu
ada sebelah-sebelahan gitu, tapi masih dengan mainan sendiri-sendiri. Jadi misalkan ada beberapa balok, ya udah aku main balok yang warna apa, temenku main balok yang warna apa gitu. Nah, meniru kegiatan orang lainnya ini sifatnya misalkan temenku lagi nyusun balok nih, oh aku juga mau deh nyoba nyusun balok, tapi belum ada koneksi yang maksudnya main bareng nyusun balok bersama, itu belum ada untuk di parallel play gitu. Nah, di berikutnya untuk asosiatif play-nya gitu. Nah, mulai nih ada interaksi yang intens gitu. Loh, teman aku main balok nih, aku juga mau main balok gitu. Aku pinjem dong, aku mau minta 2 dong gitu. Atau untuk anak-anak yang non-verbal bisa juga gitu. Anak yang temennya main, terus tiba-tiba dia datang nih ngerebut mainan temennya gitu. Nah, itu sebenarnya mulai masuk asosiatif play juga gitu. Jadi nggak hanya anak-anak yang sudah memunculkan verbal saja gitu untuk asosiatif play ini, tapi yang non verbal juga beberapa sudah mulai memunculkan gitu. Mulai ada kerjasama untuk tujuan yang sama, tapi belum ada aturan. Misal, wah aku temennya main lompat nih, aku juga mau ikut main lompat gitu. Ayo main lompat, kita lompat, tapi belum ada tuh main lompatnya 3 kali ya, terus misalkan aku duluan deh. Nah, itu belum ada di associative play. Nah, di berikutnya di tahap ke-6 itu udah lebih kompleks lagi gitu, memiliki interaksi sosial yang teratur. Contoh, di sini kenapa akhirnya saya pilih yang agak kompleks gitu ya, tarik tambang. Itu kan mereka mesti menyusun strategi. Sudah, siapa yang paling depan? Grup aku atau kelompokku siapa aja gitu. Itu juga. Terus kerjasama gimana mereka supaya menang, harus kuat-kuatan nariknya gitu. Pembagian tugas, misalkan pembagian tugas tuh, ya udah kamu tarik yang lebih kenceng, kamu tarik ke belakang, itu memunculkan kerjasama yang lebih kompleks gitu. Nah, selain dari tahap perkembangan bermain gitu, sebenarnya melalui bermain anak-anak tuh juga mengembangkan kesadaran diri terhadap lingkungan, tapi bukan sekedar sadar misalnya, oh iya lingkungannya lagi main, aku ikut main, tidak gitu. Tapi seperti misalkan, oh iya anak-anak itu sedang bermain, terus kalau aku mau gabung, aku harus ngapain ya gitu. Nah, ketika anak-anak itu mau bergabung, artinya dia mau terlibat dalam lingkungan sekitar, dengan orang-orang sekitar gitu. Mereka harus punya atau mengerti simbol atau memiliki jiwa imajinatif untuk sampai ke tahap bahwa aku ingin bergabung juga main dengan yang lain gitu. Jadi secara perkembangan daya imajinasinya dan juga mengerti simbol, maksudnya tuh simbolnya seperti ini. Kalau simbol tuh, oh ya ini ada kotak gitu ya, kira-kira kotak ini aku bisa mainin buat apa ya gitu. Terus daya imajinasi misalkan tadi gitu, oh aku bosen nih main nyuapin boneka terus gitu, ya udah aku mau main dokter-dokteran. Nah, semua itu ternyata nggak datang dengan begitu saja gitu, tapi harus juga diberitahu gitu, atau diberikan role model juga gitu. Berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan bermain yang dilihat dari sisi imajinatif dan juga simbolis. Nah, di sini terdapat misalkan usia 0 sampai 12 bulan gitu ya. Nah, hampir mirip dengan tahapan bermain tadi gitu. Anak-anak biasanya mentolerir input sensorik, yaitu bagaimana tadi dia mampu merespon stimulus yang diberikan dari caregiver gitu. Kemudian permainan imajinatif memang belum muncul, terus mampu memanipulasi objek, artinya tadi oh aku bolak-balik nih gitu, terus aku gigit-gigit nih gitu, meniru tindakan orang dewasa. Ini misalkan suapin mama dong, suapin papa dong, itu kan karena memang melihat misalkan oh mamanya suka nyuapin dia gitu. Itu biasa dilakukan oleh anak 0 sampai 12 bulan gitu. Nah, kemudian di perkembangan berikutnya di 18 bulan tentunya naik lagi ke atas sudah lebih kompleks gitu. Mampu menghubungkan objek secara fungsional. Misal gitu ya, oh iya kalau aku punya cangkir, aku punya sendok, oh ini sendoknya buat aduk air di cangkir. Jadi sudah lebih fungsional, dia mengerti simbol bahwa oh sendok itu gunanya untuk mengaduk gitu, atau untuk masuk
ke mulut gitu. Nah, permainannya masih berorientasi pada diri sendiri gitu, masih banyak ngasih, oh ya mau ngasih makan boneka nih, tapi belum mengajak orang lain untuk bermain bersama. Menggunakan satu tindakan permainan imajinatif sederhana seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kemudian itu di berikutnya mulai di tahap berikutnya 20-23 bulan itu permainan kegiatan sehari-hari di dalam rumah, misalkan memberikan makan boneka, bisa juga misalkan kalau yang punya binatang peliharaan, oh iya aku mau kasih makan kucing, terus dia punya boneka kucing, ya kasih juga boneka kucingnya untuk makan. Nah, urutan kegiatannya di sini belum logis, misalkan habis makan disuruh tidur gitu, bukannya bonekanya bukannya diajak untuk beresin, tapi udah habis makan bobo misalkan gitu. Meniru kegiatan orang dewasa dengan menggunakan objek. Kadang-kadang anak-anak muncul, oh mau ikut mama lagi nyapu, mau ikut nyapu juga gitu ya. Kemudian memerankan kegiatan sederhana yang baru dilihat. Ini contohnya misalkan kadang-kadang, ayo kita mau pergi pakai sepatu, atau mama mau pergi pakai sepatu, nanti dia ikut-ikut pakai sepatu mamanya, pakai sepatu papanya gitu. Seperti itu. Oke. Berikutnya, kegiatan di 24-30 bulan. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan tuh misalkan permainan yang di dalam rumah atau juga di luar rumah. Misalkan kalau di dalam rumah memasak, tapi kalau di luar rumah artinya berbelanja misalkan. Terus permainan sederhana, berurutan dan logis. Mulai masuk ya, misalkan oke, kasih makan bonekanya lagi gitu, atau kita mau cuci sepeda sama-sama gitu ya, permainan sederhana. Oke, papa biasanya cuci mobil, berarti aku mau cuci sepeda. Biasanya kalau cuci mobil, papa nyiapin apa? Oh, ada selangnya, ada sabunnya misalkan gitu. Itu sudah mulai masuk. Menggunakan benda yang ada di sekitar untuk imajinasinya. Contohnya misalkan kotak atau balok gitu ya, digunakan untuk jadi meja, digunakan untuk jadi tempat duduk, itu bisa gitu. Terus main berdampingan dan meniru anak lain, ini sudah mulai, oh kamu pakai kursi buat jadi mejanya, kalau gitu aku pakai ini aja, pakai kotak mainanku untuk jadi mejaku gitu. Itu sudah mulai dimunculkan di usia-usia ini gitu. Nah, di usia berikutnya 30 bulan sampai 35 bulan. Nah, kalau di sini permainan yang jarang dialami, jadi sudah lebih kompleks lagi, berpikirnya sudah lebih abstraknya sudah mulai meningkat lagi. Contoh gitu, misalkan ya dia jarang ke dokter, tapi dia bermain peran sebagai dokter misalkan. Terus permainan sederhana, berurutan, logis, dan mendetail. Contoh, oke, kita sekarang main dokter-dokteran gitu ya. Terus kalau dokter berarti kita pergi dulu nih ke rumah sakit gitu, karena temennya sakit misalkan, atau pura-pura adiknya sakit. Terus kalau orang sakit harus diapain gitu, lebih detail lagi. Oh iya, harus diperiksa dulu, dadanya harus dipegang-pegang nih karena sakit gitu kan. Dia niru-niru dokter gitu ya. Terus menggunakan benda yang sama untuk dua fungsi yang berbeda. Contoh kalau tadi misalkan dia lagi main dokter-dokteran, oh aku pakai apa ya buat nyuntiknya ya, oh aku punya krayon gitu ya, sudah aku pakai krayon buat pura-pura nyuntiknya. Terus kalau tulis-tulis resep atau tulis-tulis kayak Pak Dokter tuh tulis-tulis di buku, ya dia coret-coret juga gitu. Nah, memerankan dirinya sendiri sebagai orang lain atau berperan sebagai orang lain, jadi dokter, bisa jadi pilot juga gitu. Kemudian di usia berikutnya 36 bulan sampai 48 bulan. Nah, melibatkan alur cerita yang lebih banyak. Ini misalkan kita main rumah-rumahan, terus aku lagi
pegang anak nih, aku kayak mama, aku punya anak gitu, terus mau kasih makan anaknya, habis aku kasih makan anak, aku mau beresin kamar, terus habis itu aku mau masak kayak mama gitu. Itu sudah lebih banyak lagi alur ceritanya. Kemudian strategi permainan, ini merencanakan ide bermain, hal yang dibutuhkan apa, persiapan apa, itu sudah mulai lebih banyak dilakukan di usia-usia ini. Contohnya misalkan, oh iya, aku mau main guru-guruan gitu ya, aku mau main jadi guru gitu. Berarti aku butuh buku atau aku butuh alat tulis gitu. Kemudian dia cari deh gitu alat-alat yang dibutuhkan, tempatnya di mana gitu. Bekerja sama dan berunding dengan anak lain. Kalau aku jadi gurunya, kamu jadi apa gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan pada anak-anak usia 36 sampai 48 bulan. Memerankan berbagai peran selama bermain. Oke, misalkan main cuma berdua gitu. Oke, sekarang mama jadi kokinya gitu. Kamu jadi pembelinya atau mama jadi penjualnya gitu. Udah ganti lagi. Iya, kamu jadi ini ya, nggak ada yang bantuin nih, nggak ada waitersnya, nggak ada pelayan, kamu jadi pelayan juga ya, gitu. Itu juga bisa dilakukan, gitu. Menggunakan objek dengan berbeda pendapat. Misalkan topi, kalau sama anak A, aku topi ini aku mau jadi mangkok sup misalkan gitu. Terus, tapi kalau yang lain enggak, orang aku lagi main pura-pura di laut, ya udah aku pura-puranya ini jadi kapal aja gitu. Kemudian di usia berikutnya di 60 bulan gitu ya. Di 60 bulan ini memang sudah banyak sekali menggunakan area berpikir abstrak gitu, seperti misalkan tema permainan yang belum pernah dialami. Jadi mungkin dia pernah lihat dari tontonan atau pernah lihat dari buku gitu. Oh iya, aku mau jadi bajak laut gitu, aku mau jadi astronot. Itu bisa diperankan oleh anak-anak dengan usia 60 bulan. Nah, permainannya lebih terencana dan terorganisir. Jadi lebih mendetail lagi nih, kalau astronot misalkan, oh iya, dia tinggalnya di bulan, dia pakai apa ya baju astronot, habis itu apalagi gitu. Jadi lebih banyak lagi dan alurnya juga lebih tersusun gitu, menggunakan bahasa untuk menjelaskan sebuah objek. Bisa gitu, oh, aku mau pakai ember nih, mau pakai helm nih supaya aku buat kayak astronot, kepalanya tertutup gitu. Terus bisa menjelaskan lagi dengan cara yang lain, bekerja sama dan berunding dengan lebih kompleks. Artinya misalkan kalau ada kendala, tapi aku nggak mau main yang ini gitu. Terus jadi kita mau main apa sama-sama? Ya udah, aku mau deh misalkan jadi muridnya aja, kamu yang jadi bu gurunya aja. Nah, di usia seperti ini sudah mulai muncul, artinya mereka itu mulai mengalah, empatinya juga lebih berkembang gitu, mempertahankan peran yang sama sepanjang sesi bermain. Nah, mereka juga sudah mulai bisa fokus dalam satu peran, jadi nggak berpindah-pindah gitu. Kalau jadi dokter ya dia akan dari awal sampai akhir gitu, artinya dokter memeriksa pasien, kemudian menuliskan misalkan pura-pura nulis obat, kemudian juga misalkan bilang ke pasiennya harus apa gitu. Itu sudah lebih konsisten di usia-usia seperti ini. Nah, pentingnya mengetahui tahapan bermain sama simbolis tadi, sebenarnya yang saya tunjukkan tuh si pintu Doraemon sama kantong Doraemon gitu. Gimana kita bisa berelasi dengan anak kalau kita nggak tahu anak ini tahapan bermainnya ada di mana gitu. Kemudian dia sudah mulai main imajinatif yang usia berapa ya kira-kira. Nah, dengan pintu sama kantong Doraemon itu sebenarnya kita bisa nyari gitu. Oh ya, aku mau ngapain sama anakku. Kemudian aku butuh apa ketika main sama anakku. Tapi jangan lupa gitu ya, Doraemon itu dia itu jarang sekali terencana. Artinya terencana, dia bisa menjadi benar-benar sesuatu yang dibutuhin sama Nobita gitu. Tiba-tiba Nobita butuh apa? Doraemon, aku mau butuh begini-begini, aku kesulitan ini. Oke, dia kasih gitu. Ini aku punya alat ini. Nah, orang tua itu
butuh bukan harus seperti Doraemon sekali, tidak gitu, tapi memunculkan banyak ide untuk anak ketika bermain gitu ya. Nah, kalau di situ juga saya kasih follow the child, artinya ketika orang tua mempunyai keinginan bermain bersama anaknya, ya harus ngikutin anaknya dulu gitu. Jadi agenda-agenda itu disingkirkan dulu. Misalkan, oh ya aku ada agenda harus ngajarin anakku A, B, C gitu. Tapi gimana ya caranya kalau lewat main gitu. Artinya misalkan si puzzle nih, ya udah puzzle ABC kasih dulu aja ke anaknya. Terserah sama anaknya mau diapain dulu gitu. Setelah ibu tahu, oh dia berarti baru senangnya nih puzzle-nya misalkan cuma dipasang-pasang aja, belum nyebutin gitu. Ya sudah gitu. Caregiver memunculkan untuk ikut pasang-pasang juga. Mama ikut pasang ya gitu. Mama pasang A aja deh gitu. Tapi kalau anaknya belum muncul lah mau B atau pasang, aku mau pasang huruf tertentu, nggak apa-apa gitu. Ya, kemudian di situ kan ada juga yang saya berikan itu misalkan kayak kita harus apa nih supaya ketika bermain sama anak kita tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Jadi ketika main sama anak itu yang pertama adalah yang pasti harus melihat. Melihat itu bukan hanya sekedar melihat gitu, tapi memperhatikan gitu. Kira-kira anakku ini sukanya apa? Lagi serius ngapain sih? Oh, lagi serius misalkan nuang air. Oh, dia lagi suka di situ gitu. Kemudian menunggu setelah dituang kira-kira mau diapain ya airnya sama adek gitu. Oh, airnya habis dituang ternyata airnya dimasukin apa nih? Oh, batu-batu gitu atau apa. Nah, kemudian berikutnya kita mesti bertanya-tanya lagi gitu. Habis itu ngapain ya gitu. Nah, kita bisa berelasi itu dengan cara mama boleh bantu misalkan tuang air atau mama mau ikutan tuang air. Kalau anaknya belum membuka pintu artinya anaknya belum merespon gitu ya, bisa boleh jadi colek-colek sedikit dengan prompt fisik misalkan gitu. Atau ibu munculin suara dengan ih mama tuang seru banget nih gitu, itu juga bisa gitu. Jadi bagaimana kita itu dapat perhatian dulu dari anaknya. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan dari ketika bermain adalah berikutnya ya. Nah, ini yang paling penting gitu. Kenapa sih saya kasih smile-nya yang ngasih jempol gitu ya? Karena ketika kita mau bermain sama anak itu kita tuh mesti siap dulu. Siap artinya apa? Nggak mikirin kerjaan dulu gitu. Kemudian nggak ketika kita lagi hatinya nggak enak misalkan lagi kesel itu diturunin dulu gitu. Terus ketika bermain bersama anak yang benar-benar bermain nggak harus 1 jam kok gitu. Yang penting misalkan waktunya meskipun sedikit cuma 5 atau 10 menit tapi orang tua tuning bareng anaknya itu justru yang lebih bagus gitu. Jadi lebih melihat kualitasnya gitu. Terus kemudian bermain dengan durasi yang pendek tapi sering diulangi dengan konsisten, artinya oh ya tiap hari aku akan main misalkan 10 menit atau 5 menit dengan anak, frekuensinya terus-menerus dilakukan gitu. Tuh tahapan bermain anak akan naik dengan sendirinya gitu. Bagaimana ibu dan bapak meluangkan waktu yang nggak harus banyak banget, tapi memang serius ketika bermain secara enjoy sama anaknya gitu. Kemudian mau observasi tadi ya, gitu bagaimana anak-anak itu ngelihat mata anak, oh iya dia kayaknya nggak suka deh sama mainan yang saya tawarin dengan mainan cetak-cetak Play-Doh gitu. Tapi dia lebih sukanya dengan main tuang-tuang kacang. Nah itu bisa menjadi clue buat kita gitu. Dimana ketika kita mengobserv gitu, kita bisa dapat hal lain yang bisa ningkatin kualitas bermain kita terhadap anak gitu. Kemudian kita ketika wait gitu ya, kita nunggu gitu. Nunggu batasnya sampai mana Tante Rina nunggunya gitu. Ketika anak-anak itu melakukan permainan, hitung aja dalam hati misalkan 1 sampai 10 gitu. Itu sebenarnya menunggu itu sambil kita mengamati gitu. Apa ya yang kira-kira bisa saya lakukan gitu untuk
ngajak anak ke misalkan dari onlooker ke paralelnya, apa yang bisa saya lakukan. Nah, itu fase dimana ketika menunggu itu kadang memunculkan ide untuk orang tua gitu. Terus sambil memilih, sambil ngertiin, oh cara main si A maunya begini, sehingga kita bisa nanti habis itu melakukan permainan yang mendekati kesenangan anak gitu. Ketika yang area listen misalkan. Nah, banyak-banyak kan misalkan beberapa orang, contohnya lah kadang-kadang terapis juga kan punya agenda gitu ya ke anaknya gitu. Oh iya, aku mau supaya dia nyelesain si puzzle ini gitu. Tapi kita hanya terfokus pada tugas yang kita kasih ke anak. Padahal anak itu sedang sibuk. Tantrina, aku tuh begini loh, waktu kemarin tuh aku bisa pasang puzzle burung hantu loh, bisa pasang puzzle gajah loh. Iya, kadang-kadang kan iya, tapi pasang dulu yang ini nih, pasang dulu gitu. Nah, itu artinya kita kan tidak mendengarkan sebenarnya apa yang disampaikan oleh anak gitu. Padahal mungkin dengan tadi dia membuka komunikasi, aku bisa bikin nyusun puzzle binatang, itu bisa dilakukan untuk area relasi di komunikasi. Misal, oh iya, misalkan terus selain binatang gajah bisa pasang puzzle apa lagi gitu. Terus kalau gitu kita pasang yang ini dulu ya, kamu mau yang mana dulu. Nah, itu kan memunculkan interaksi gitu, interest anaknya juga muncul gitu. Kemudian menyimak, jangan lupa kita harus menyimak perkataan anak-anak kita gitu, meskipun hanya 1-2 kata yang dia munculkan, tapi dengan kita bisa merespon, misalkan mobil, oh mobil, oke, mobilnya mau diapain gitu, dorong atau mobilnya mau masuk gitu. Anak-anak kita akan menyampaikan lagi, oh dorong misalkan atau masuk gitu. Itu akan memperpanjang untuk siklus komunikasinya gitu. Nah, sampai di sini sharing yang saya berikan untuk area bermain anak gitu. Yang penting kalau yang saya tekankan untuk sore ini adalah bagaimana kita mengerti dulu bahwa anak kita itu berada pada tahapan bermain yang mana. Kemudian anak kita itu berada pada tahapan perkembangan area imajinatif dan simbol yang mana, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengajak anak-anaknya bermain sesuai dengan perkembangan anak masing-masing gitu. Setelah mengajak bermain dengan sesuai, baru mulai naik ke step perkembangan berikutnya. Dan jangan lupa gitu, berikan waktu yang tadi 10 menit atau 5 menit tadi benar-benar memang untuk anak-anak kita gitu. Pakai mimik wajah yang selebay mungkin misalkan, pakai intonasi yang berubah-ubah gitu, supaya anak-anak kita juga merasa bahwa oh iya, aku nggak harus melakukan tugasku terus, tapi ternyata bermain itu lebih menyenangkan juga dengan orang tua gitu. Jadi kalau bisa saya simpulin gitu ya, Tante Rina, Iya, ternyata silakan. nih ternyata nih bermain nggak cuma asal main aja ya Tante gitu. Ternyata memang harus ada tahapannya. Anak-anak itu usia sekian, itu tuh tahapannya di on occupied atau di onlooker kayak gitu-gitu ya Tante. Jadi orang tua juga bisa bagaimana kita masuk ke dunia bermainnya anak itu menyesuaikan sama tahapannya gitu ya. Jadi biar nyambung. Iya, jadi pemilihan media itu misalkan pemilihan permainan juga itu bisa dilihat dari tahapan bermain ini. Oke, tapi cukup ini juga ya kalau kita lihat-lihat tadi kalau secara sekilas untuk mama-mama atau papa-papa di rumah lumayan rumit gitu ya. Cuman bisa dibaca-baca sambil dicermati untuk melihat anaknya tuh di fase mana nih gitu. Jadi kita bisa masuk dengan bermain. Saya terima kasih buat para orang tua yang sudah mengikuti sharing saya di sore ini gitu. Semoga apa yang sudah saya sharingkan ini bisa digunakan di
kesehariannya gitu.